Lukas pasal 4. Iblis mencobai putra manusia Yesus. Ayat 1, maka Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, kembali dari Yordan dan dipimpin oleh Roh ke padang gurun. Selama 40 hari ia dicobai setan. Pada hari-hari itu ia tidak makan apapun, dan setelah hari-hari itu berakhir, ia merasa lapar. Maka setan berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Maka Yesus menjawabnya, katanya, Ada tertulis bahwa manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh setiap perkataan Allah. Kemudian setan membawa dia naik ke atas sebuah gunung yang tinggi, menunjukkan kepadanya semua kerajaan dunia dalam sekejap waktu. Maka setan berkata kepadanya, "Segala kuasa ini akan saya berikan kepadamu dengan kemuliaannya, karena semua itu sudah diserahkan kepada saya, dan saya memberikannya kepada siapa saja yang saya kehendaki. Sebab itu jika engkau mau menyembah saya, semuanya akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Pergi ke belakangku, Satan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya Dia saja yang harus engkau layani. Lalu ia membawa Yesus ke Yerusalem, dan menempatkan dia di atas bubungan bait Allah dan berkata kepadanya, "Jikalau engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Karena ada tertulis, tentang engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjagamu. Dan mereka akan menatang engkau di dalam tangannya, supaya setiap saat kakimu jangan terantuk pada batu." Maka Yesus menjawab serta berkata kepadanya, Telah tersurat, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika setan telah mengakhiri semua percobaan itu, ia meninggalkan dia untuk seketika lamanya. Yesus memulai pelayanannya di Galilea. Ayat 14, maka di dalam kuasa Roh Yesus pun kembalilah ke Galilea, dan di sana tersiarlah kemasyhurannya sampai ke seluruh daerah sekitarnya. Lalu ia mengajar di dalam sinagoga mereka, ia dipermuliakan semua orang. Yesus tidak diterima di negerinya sendiri, Nazaret. Ayat 16, maka tibalah ia di Nazaret, di mana ia telah dibesarkan, dan seperti kebiasaannya, ia masuk ke sinagoga pada hari Sabat dan berdiri hendak membacakan. Dan diserahkan kepadanya kitab Nabi Yesaya. Ketika ia membuka kitab itu, ia menemukan tempat di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada di atasku, sebab ia telah mengurapi aku untuk memberitakan Injil kepada orang miskin, ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang pecah hatinya, untuk memberitakan pembebasan kepada para tawanan dan mencelikkan orang buta, membebaskan mereka yang tertindas, untuk memberitakan tahun yang diperkenan Tuhan." Kemudian ia menutup kitab itu dan mengembalikannya kepada petugas, lalu ia duduk. Maka mata semua orang yang ada di dalam sinagoga itu lekatlah kepadanya. Lalu mulailah ia berkata kepada mereka, Hari ini nats ini digenapkan di dalam telingamu. Dan semua memberi kesaksian menyungguhkan dia, dan heran akan perkataan yang indah yang keluar dari mulutnya, dan mereka berkata, "Bukankah ini putra Yusuf?" Maka berkatalah ia kepada mereka itu, Engkau pasti akan mengatakan perumpamaan ini, Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Apa saja yang kami dengar, yang telah terjadi di Kapernaum, perbuatlah juga di sini, di negerimu sendiri. Lalu ia berkata, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di negerinya sendiri. Tetapi aku berkata kepadamu dengan sebenarnya, bahwa ada banyak janda di Israel pada zaman Elia, ketika langit tertutup 3 tahun 6 bulan, dan ketika ada kelaparan besar di seluruh tanah itu. Tetapi Elia tidak diutus kepada seorang pun dari antara mereka, melainkan ke Sarfat, di Sidon, kepada seorang perempuan janda. Dan ada banyak orang kusta di Israel pada waktu Nabi Elisa, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan kecuali Naaman, orang Syria itu. Ketika mereka mendengar hal-hal ini,
maka semua orang yang ada di sinagoga itu pun penuhlah dengan kemarahan. Maka bangunlah mereka, mendorong dia keluar kota dan membawanya ke pinggir bukit di atas mana kota mereka dibangunkan, supaya mereka dapat melemparkan dia ke bawah. Tetapi ia lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Pelayanan di Kapernaum. Ayat 31, kemudian turunlah ia ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, dan mengajar mereka pada hari-hari Sabat. Dan mereka kagum akan pengajarannya, karena perkataannya itu dengan kuasa. Seorang yang dirasuk setan dilepaskan. Ayat 33, di dalam sinagoga adalah seorang laki-laki yang mempunyai satu roh jahat dan najis, dan ia berteriak dengan suara yang nyaring. Katanya, "Biarkan kami sendiri. Apakah urusan kami dengan engkau, hai Yesus orang Nazaret? Adakah engkau datang untuk membinasakan kami? Saya tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, Diamlah dan keluarlah daripadanya. Maka roh jahat itu pun menghempaskan dia di tengah-tengah orang banyak itu, lalu keluarlah ia daripadanya dengan tiada menyakitinya. Maka heranlah mereka semuanya dan berbicara di antara mereka sendiri, katanya, "Wah, perkataan apakah ini? Karena dengan wewenang dan kuasa, ia memerintahkan roh-roh najis itu dan mereka pun keluarlah." Maka berita tentang dia tersebarlah ke setiap tempat di daerah sekitarnya. Ibu mertua Petrus disembuhkan. Ayat 38, kemudian bangkitlah ia keluar dari sinagoga itu masuk ke rumah Simon. Maka ia berdiri di sisinya dan menghardik demam itu, dan demam itu meninggalkannya. Maka langsunglah ia bangun dan melayani mereka itu. Ketika matahari terbenam, semua mereka membawa siapa saja yang sakit dengan bermacam-macam penyakit kepada dia, dan ia meletakkan tangannya ke atas setiap orang dari antara mereka dan menyembuhkan mereka. Juga roh-roh jahat keluarlah dari banyak orang, berteriak dan berkata, "Engkaulah Kristus Putra Allah." Maka ia menghardik roh-roh jahat itu, melarang mereka berbicara, karena mereka mengetahui bahwa ia adalah Kristus. Yesus mengajar di kota lain juga. Ayat 42, ketika hari sudah siang, ia berangkat dan pergi ke tempat yang sunyi, maka orang banyak itu pun mencari dia, lalu datang kepadanya dan menahannya supaya janganlah ia meninggalkan mereka itu. Maka ia berkata kepada mereka, Aku harus memberitakan kerajaan Allah ke kota-kota lain juga, karena itulah sebabnya aku diutus. Lalu ia berkhotbah di dalam sinagoga-sinagoga di Galilea.